Waktu memasak tinggal 1 menit lagi. Kondisi dapur yang sangat sibuk semakin panas seiring berjalannya waktu yang semakin sempit. Jam 11 tepat, Chef Paul masuk ke dalam ruang dapur dan membenahi beberapa bahan makanan yang tertata miring termasuk pisau daging yang di atas nampan. Ekspresi para chef junior tampak tegang di tengah inspeksi sebelum pesta. Seekor lobster besar diangkatnya tinggi-tinggi untuk didusuk di bagian kepala dan diolah menjadi santapan lezat dan bergizi. Tamu undangan asik menyaksikan pertunjukan keahlian memasak sang penguasa dapur sembari menikmati minuman di gelas mereka. Chef junior serius memperhatikan sembari membantu mempersiapkan hidangan makanan. Meja saji sengaja dihias dengan batu agar olahan daging lobster segar bisa ditampilkan di sana. Chef Paul sangat fokus menghidangkan susun demi susun daging lobster dan menyiram saus hitam di sekeliling meja. Beberapa sendok kaviar tak lupa menjadi pelengkap ditambah kepala lobster king yang membahana. Paul memberikan kalimat membuka pada para tamu undangan di mana mereka yang menang adalah dia yang paling selalu lapar. Ia meminta tamu undangan untuk menikmati sajian lobster itu dengan menggunakan tangan tanpa sendok ataupun piring. Seorang pria mengambil satu daging lobster itu untuk memakannya, namun Paul memaksa agar pria itu mencelupkan daging lobster ke sausnya. Meski tampak menjijikan karena berwarna hitam, saus itu ternyata enak juga. Pria yang makan pertama kali semakin lahap mengambil saus hitam lebih banyak hingga memenuhi isi dalam mulutnya. Chef Paul dengan bangga menikmati pertunjukan saat pelanggannya keenakan makan masakan buatannya itu. Dan film pun dimulai. Seperti biasa di jam makan siang, Aoi sangat sibuk melayani pelanggan yang duduk di kedai pinggir jalan milik keluarganya. Dibantu sang ayah yang berjaga di bagian kasir, Aoi tak henti mengaduk olahan berbagai menu masakan di restorannya. Au datang membawa daging babi yang sudah hampir kehabisan saking ramainya pelanggan siang itu. Seorang pelanggan tampak baru pertama kali datang untuk mencicipi masakan buatan Aoi di kedai pinggir jalan itu. Baru sekali telan ia langsung bangkit dan menyodorkan kartu hunger kepada Aoi. Ia berkata kemampuan masak Aoi seharusnya tidak berada di tempat itu. Karena pesanan membludak, Aoi tak bisa menanggapi perkataan pria itu dan menyimpan kartu hunger di saku apronnya. Tanpa basa-basi, pria misterius itu berkata akan menjemputnya esok pagi. Sore harinya, Jang datang ke warung untuk makan besar setelah seharian lelah bekerja. Mereka mengeluhkan pekerjaan ikut orang yang bergaji rendah, namun yang harus dikerjakan selalu banyak dan berat. Jang membandingkan dengan Aoi yang sudah aman setelah lulus langsung bekerja di resto keluarganya. Aoi berkata jika ia sama sekali tidak punya pilihan. Ia harus menanggung beban si anak sulung yang dipaksa meneruskan usaha keluarga. Au berkata jika ia lebih senang restoran dipegang Aoi karena mengungguli rasa masakan ayahnya. Sebagai rakyat jelata, mereka merasakan hidup tak adil dan tak punya banyak pilihan. Aoi teringat dengan kartu nama yang di saku apronnya. Ia menceritakan kejadian siang tadi saat pria tak dikenal menawarkan pekerjaan untuknya. Melihat kartu nama hunger, Jang tahu jika restoran besar itu milik Chef Paul yang terkenal dengan dewanya masakan mewah. Malamnya, Aoi meminjam laptop si adik bernama Joy untuk mencari tahu tentang hunger dan Chef Paul. Slogan "Semakin banyak makan makin lapar" tertera jelas di halaman depan website restoran mewah itu. Tak hanya pamor di dunia resto, Chef Paul juga dekat dengan para artis ternama di Thailand. Semua review tentangnya sangat positif hingga terkesan sedikit berlebihan. Dalam perkenalannya, Chef Paul mendeskripsikan hunger sebagai tempat untuk orang yang selalu merasa lapar. Ia menawarkan keistimewaan dari hidangan yang disajikan di sana. Aoi sangat tergugah hatinya untuk menjadi istimewa seperti yang dikatakan Chef Paul. Hari berikutnya ketika Aoi sibuk kerja, pria misterius bernama Ton benar-benar menjemputnya dengan mobil mewah. Ia dibawa ke gedung perkantoran elit pusat kota dan masuk ke bagian dapurnya. Saat menunggu, Aoi takjub melihat isi dapur yang sangat bersih dan serba mewah. Ia sampai mencoba menyalakan kompor di sana sambil memperhatikan berbagai macam pisau yang berkilau. Tak berselang lama, Paman Dang meneriaki Aoi untuk meletakkan pisau itu dan terjatuh ke lantai. Mereka menatap Aoi dengan pandangan tajam dan berkata jika Aoi akan ikut tes. Saat Aoi hendak pergi, Chef Paul masuk ke ruangan untuk memberikan tantangan. Saat itu, Aoi dan satu pria bernama Pat diminta untuk membuat nasi goreng. Melihat Pat sudah mulai duluan, Aoi harus meraba di mana letak bahan makanan yang ia butuhkan.
Mereka berdua memasak dengan gaya dan cara masing-masing, sementara Chef Paul fokus memperhatikan setiap tahapannya. Nasi goreng buatan Aoi hanya menggunakan topping telur, sementara Pat menggunakan berbagai macam olahan masakan termasuk udang besar di atasnya. Chef Paul mencium nasi goreng Aoi dan langsung menyuruh Pat untuk pulang. Sebagai lulusan sekolah kuliner, Pat cukup tersinggung dengan sikap chefnya. Paul tetap mengusir pria itu bahkan sampai menamparnya. Setelah Pat pergi, Paul bertanya pada Aoi mengapa gadis itu ingin bekerja dengannya. Aoi berkata jika ia ingin menjadi istimewa. Chef masih mencium bau asap di kedai tubuh Aoi. Ia meminta gadis itu untuk mandi dan memakai seragam dapur sama seperti yang lain. Aoi bergegas ke kamar mandi membasuh seluruh tubuh dan rambutnya untuk kemudian mengenakan seragam dapur. Ia tampak bangga pada diri sendiri karena berhasil menjadi bagian dari Hunger. Ton segera menjelaskan jika anggota mereka kini ada 7 orang dan bisa berubah sewaktu-waktu. Ia mengenalkan Aoi pada tim dimulai dari asisten Chef Paul yang bernama Pamandang yang sudah makan asam garam di dapur itu. Anggota kedua yaitu Tue sebagai penanggung jawab bagian saus. Tue terkenal pendiam hingga orang yang mendengar suaranya dinilai sangat beruntung. Selanjutnya adalah Kang, anggota baru yang bergabung beberapa bulan yang lalu. Kang berada di bagian makanan pembuka namun tak bisa membuat saus ataupun pencuci mulut. Bae, asisten dapur yang bekerja keras. Ia tak bisa berbahasa Thailand jadi hanya bisa tersenyum saja. Sementara Tun sendiri berada di satu tingkat bawah Pamandang. Sementara itu, Aoi akan menggantikan posisi orang yang dipecat oleh Chef Paul. Aoi harus bekerja di bagian fry chef. Posisi Aoi setara dengan Tun. Chef Paul masuk ke dapur memberi pengumuman jika besok mereka akan bekerja di pesta ulang tahun kalangan terbatas. Mereka harus menyiapkan makanan untuk tamu yang berusia 40 tahun ke atas di tempat kediaman pribadi Jenderal Premsak. Semua tamu yang datang merupakan orang penting dari kalangan politik maupun bisnis. Tema makanan yang akan disajikan esok hari adalah daging dan darah. Chef Paul menegaskan jika semua warna makanan harus mencolok, berair, dan membuat mulut belepotan saat mengunyahnya. Aoi terkesima melihat konsep yang dipresentasikan Chef Paul. Ia sampai menatap ke dekat meja dan mendengarkan arahan dari chefnya. Paul menunjuk ke arah Aoi sembari berkata jika gadis itu mendapatkan tugas memanggang daging sapi Wagyu A5. Ia meminta daging itu cukup empuk untuk tidak dikunyah. Ia memberikan satu contoh memotong daging Wagyu dan terus memberi arahan pada Aoi hingga mata gadis itu berbinar-binar. Aoi diminta untuk mengiris daging namun selalu terlalu tebal. Chef Paul memberi arahan dengan jeli sampai mengajarkan cara memegang pisau yang benar. Aoi kesulitan untuk mengiris daging sapi mentah itu dan menggerakkan pisau itu seolah sedang menggergaji. Chef Paul sampai bertanya karena Aoi terus melakukan kesalahan. Setelah gagal mengiris, Aoi dipaksa untuk memanggang Wagyu itu. Lagi-lagi ia terus melakukan kesalahan yang sama hingga membuat Chef Paul frustasi. Ia membentak gadis itu berulang kali dan menyuruhnya pulang jika tak becus memasak. Semua daging Wagyu mahal hanya menjadi sampah di tangan Aoi. Chef Paul sampai marah besar dan berkata jika Aoi tak bisa jadi istimewa di sana. Chef itu memberi satu kesempatan lagi untuk Aoi berlatih memanggang daging sesuai yang diharapkan. Jika Aoi masih tidak bisa melakukannya, mereka terpaksa harus ganti semua menu dan konsep di pesta esok hari. Aoi menangis jadinya dan memilih ganti pakaian untuk mundur teratur. Baru sampai lift, ia kembali ke dapur untuk lebih serius menanggapi tantangan dari Chef Paul. Aoi belajar memanggang daging hingga tangannya hampir terbakar. Saat yang lain sudah pulang, Aoi memilih untuk tak berlatih sendirian di dapur hingga pagi menjelang. Aoi tertidur di lantai dapur. Chef Paul datang untuk melihat hasil kerja keras Aoi dan disajikan daging terbaik miliknya. Tangan Aoi yang terbakar tampaknya membuahkan hasil positif. Mereka dikirim untuk melayani pesta para pejabat yang dihadiri oleh deretan artis ternama. Chef Paul menghampiri Pak Tos yang hendak mencicipi menu masakan chef ternama seantero negeri itu. Tak berselang lama, Jenderal Premsak muncul dan disambut oleh putranya yang kini menjabat sebagai letnan. Menteri Keuangan turut hadir untuk mengucapkan selamat atas ulang tahun sang jenderal.
Premsak duduk di depan hanggar untuk menikmati sajian makan malam mewah komplit dengan presentasinya. Chef Paul mengangkat daging wagyu itu dan mulai menunjukkan aksi di dapurnya. Ia meminta Aoi untuk berlaga di depan para tamu undangan bagaimana cara memanggang daging hingga tepuk tangan meriah membuatnya terkesan. Mereka mulai menuang satu persatu hidangan di atas piring dengan jeli dan penuh perasaan. Hidangan pembuka disajikan di meja panjang yang membuat para tamu makan dengan sangat lahap. Mereka makan daging dengan saus merah yang luar biasa lezat. Seorang pria memberikan kartu namanya agar saat Aoi butuh bantuan bisa menghubunginya. Setelah pekerjaan pertama usai, Aoi kembali ke kedai keluarga dan menjalani kegiatan rutin seperti biasa. Au datang membawa nasi dan kaulo untuk dimakan di kedai itu. Ia mengaku rindu pada Aoi karena beberapa hari tidak bertemu. Melihat makanan serba sayur yang diaduk, Aoi merasa masakan harus tampak bagus ketika dihidangkan. Seleranya kini bukan soal rasa namun juga estetika. Tak berselang lama, Aoi mendapat telepon dari Ton dan langsung pergi meninggalkan Au. Ia kini berlayar menuju ke pulau seberang bersama pria itu untuk membeli ikan segar. Ia memberi pelajaran kedua, yaitu memilih daging ikan terbaik untuk diolah tim hanggar. Lobster turut menjadi perburuan mereka belanja, harga per kilonya mencapai 2.800 baht atau Rp1.200.000. Setelah berbelanja seharian, mereka makan di rumah nelayan muslim yang tinggal di tepi pantai. Sembari melahap masakan rumahan, mereka bercanda gurau bersama. Ton sudah mengenal dekat keluarga muslim itu karena dulu ia sering ke sana bersama Chef Paul. Kini Ton dipercaya datang sendiri setelah dirasa mampu untuk memilih bahan mentah terbaik di dapurnya. Hari berikutnya mereka kembali ke dapur bersama Chef Paul. Kerang yang disajikan masih kurang segar, namun tak mengecewakan. Hari itu, Aoi tidak mendapat jatah memasak dan harus mengurus bagian wastafel. Selain mencuci piring dan menata panci, Aoi harus mengepel lantai dan membuang sampah. Aoi tak terima dengan pekerjaan itu dan berkata jika dirinya adalah junior sous chef, jadi harus dapat bagian memasak. Paul keheranan melihat tingkah Aoi yang sok penting itu. Ia meminta Aoi untuk memotong sayuran seperti yang dilakukan Bai. Gadis itu dipaksa memotong lebih cepat dari Bai hingga pisau membelah jarinya. Chef Paul menegaskan jika Aoi tidak bisa mengerjakan apapun selain memanggang, gadis itu sangat tak layak untuk diperlakukan secara khusus. Hari berikutnya, Aoi melayani pesta bujang anak konglomerat di villa ayahnya. Ia menyiapkan semua kebutuhan bahan mentah yang hendak disajikan ke pelanggan. Sembari bekerja, Aoi selalu meminta perhatian dari Chef Paul yang sibuk memasak. Anak konglomerat itu langsung suka dengan hasil masakan Chef Paul yang membahana. Pria itu mendapat hadiah pertunjukan buah naga wanita yang tak mampu menggoda gairah bercintanya. Paman Dang mengkritik anak muda pedagang kripto itu yang kurang bisa menghargai makanan. Mereka menyewa Chef Paul hanya untuk sombong dan pamer kekayaan saja. Selama mereka belum bisa menciptakan menu sendiri, keberadaan mereka tetap tidak akan dianggap ada. Sesampainya di rumah, Aoi membuat steak untuk Joy. Adik Aoi itu menyuapi ayahnya steak dan berkata enak. Tak berselang lama, Au datang membawakan segelas kopi untuk ayah Aoi. Ia membeli kopi itu dari barista sebelah yang biji kopinya juara 1 di Kenya. Setelah menyeruput kopi itu, ayah Aoi berkata jika dunia modern membuat semua hal menjadi istimewa. Tampaknya rasa dari kopi dan steak itu sebenarnya biasa saja namun dikemas dengan cara yang berbeda. Aoi menuturkan jika keistimewaan dapat menaikkan harga menjadi mahal. Au mencicipi stik buatan Aoi dengan tangan dan langsung ditegur gadis itu untuk menggunakan garpu. Au berdalih jika leluhur mereka selalu menggunakan tangan saat makan. Au berkata rasa stik itu mirip sate babi yang dijual di pinggir jalan yang diberi banyak lada. Tak berselang lama ayah membawakan masakan miliknya, yaitu kue tiaw rewel. Au dan Joy langsung melahap makanan istimewa itu dan memuji rasa yang mantap. Hari berikutnya, Aoi pergi berkunjung ke apartemen Ton di kota. Ia membawakan makanan dari kedai untuk disantap bersama. Saat itu, Ton mengajari Aoi cara mengiris sayuran. Ia terpaksa memeluk Aoi dari belakang untuk membetulkan jarinya ketika memotong. Selain belajar mengiris, Aoi juga belajar memanggang daging dengan sempurna. Setelah itu, ia makan bersama dengan Ton sembari membicarakan berbagai macam resep serta bumbu dan penyedap rasa.
Aoi gantian mengajarkan cara membuat mie pada Ton. Dengan panci bulat, ia mengajarkan teknik membolak-balik masakan dengan menggoyangkan pancinya. Mereka menghabiskan waktu bersama di dapur hingga malam tiba. Semua kegiatan diisi dengan memasak dan berinovasi rasa. Mereka sangat dekat hingga berciuman di sana. Pagi harinya, Aoi mempresentasikan hasil stik buatannya pada teman kerja. Sayangnya, masakan barunya itu masih kurang dalam segala hal. Kang merokok di dapur sambil mempersiapkan makanan. Melihat hal itu, Chef Paul marah karena aroma rokok yang sangat kuat bisa mempengaruhi rasa dari masakannya itu. Ia meminta Kang untuk terus merokok dan menuang rokok itu ke dalam sup. Kang dipaksa memakan sup rokok itu dan diperingatkan agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Tak berselang lama, Chef Paul berhenti di depan Aoi sembari berkata jika di dapurnya itu ada pencuri. Ia berkata jika pencuri itu mengambil setengah kilo daging sapi dry aged dan setengah kilo foie gras. Aoi teringat saat berkunjung ke apartemen Ton, pria itu membawa daging dan foie gras yang sama seperti dari dapur Chef Paul. Karena tak ada yang mengaku, Chef Paul mengancam hendak memeriksa CCTV dan melaporkan pencuri ke pihak berwajib. Tak berselang lama, Tue mengangkat tangannya dan mengakui perbuatan kotornya itu. Ia berkata sudah bekerja untuk Paul selama bertahun-tahun namun tak pernah sekalipun makan enak. Paul menegaskan jika masakan buatannya itu diperuntukkan bagi mereka yang bisa membayar. Jika Tue ingin makan enak, ia harus mengumpulkan uang dan membayar Paul memasakkan makanan enak untuknya. Tue dipecat saat itu juga dan meninggalkan apron kebesarannya dengan mengacungkan jari tengah ke arah Paul. Melihat stik buatan Aoi di atas meja, Paul mencicipinya dan meminta Aoi untuk memimpin menu acara besok. Untuk mengisi kekurangan tenaga, Pamandang selaku senior diminta untuk menghandle dua pekerjaan sekaligus menggantikan Tue dan Aoi. Hari berikutnya, mereka bersiap untuk menghidangkan makanan mewah keluarga yang baru pindah di komplek perumahan. Aoi menyajikan menu pertama dan langsung mendapat pujian dari gadis kecil itu. Saat Ton memberikan kuah sup pada Chef Paul, pria itu langsung membuang semua kuahnya dan mengganti dengan yang baru. Bersama Aoi, ia menyajikan sup kuah itu ke atas mangkuk yang sudah diisi sayuran. Aoi memperhatikan dengan seksama saat keluarga itu menyantapnya. Setelah acara usai, Chef Paul marah besar dan menyiram anggotanya dengan kuah sup buatan mereka. Ia sangat murka pada Ton yang merusak cita rasa sup di menu malam itu. Ia berkata jika anak kliennya memiliki alergi parah terhadap udang. Anak itu bisa mati hanya dengan sesuap sendok, namun Pamandang tega menyisipkan bahan laut itu. Paul sangat murka dan menghajar Pamandang sambil terus memakinya tanpa henti. Seketika itu, Pamandang menusuk perut Chef Paul hingga darah keluar membasahi seragam putih. Setelah penusukan itu, Pamandang lari keluar sementara Ton mengarahkan anggota lainnya untuk memanggil ambulan. Mereka mengantar Chef Paul ke rumah sakit dan dirawat secara intensif di sana dengan kondisi tak sadarkan diri. Satu persatu dari mereka pulang dan hanya tersisa Aoi bersama Ton. Tampaknya chef terkenal itu tidak memiliki keluarga satupun hingga tak ada yang menjenguk apalagi menungguinya di rumah sakit. Pagi harinya Aoi pulang ke rumah dan memasak sesuatu. Saat ia kembali ke rumah sakit, Chef Paul sudah tersadar dan ngamuk besar karena banyak orang mengirimkan bunga seolah sudah akan mati. Pria itu menghancurkan semua makanan yang disediakan rumah sakit karena sebagai chef, makanan harus diolah dengan cara istimewa. Aoi membawakan makanan di kotak bekal makanan. Ia berkata jika masakan itu bernama kue tiao rewel yang diciptakan oleh neneknya. Saat ayah Aoi masih kecil, pria itu sering rewel dan sakit-sakitan. Nenek mengambil apapun yang ada di kulkasnya dan menggoreng semua dalam satu wajan untuk mendiamkan tangisan putranya itu. Resep itu terbukti enak karena dibuat dengan cinta yang tulus. Resep itu diteruskan turun-temurun hingga ke Aoi. Mendengar cerita itu, Chef Paul jadi tertarik untuk mencicipinya. Hanya dalam sekali suap, ia langsung tahu bumbu apa saja yang digunakan. Ia meragukan pernyataan resep dengan cinta karena terdengar seperti orang yang tak bisa lepas dari kemiskinan. Baginya, makanan yang dibuat dengan cinta tidaklah ada. Ia mengajarkan Aoi untuk memiliki ambisi kuat jika memang berniat menjadi chef yang istimewa. Aoi pun bertanya pengalaman apa yang membuat Chef Paul ambisius itu untuk menjadi chef. Paul bercerita masa kecilnya dulu yang terkesima menatap toples kaviar. Ia berkata jika ibunya bekerja sebagai pembantu yang melayani orang kaya. Paul sering melihat gaya hidup mereka yang sangat jauh dari dirinya. Ia bertanya dalam hati, mengapa mereka tidak pernah memakai baju kusut dan mengapa dirinya tidak pernah memakai apa yang orang kaya pakai.
Ia melihat anak orang kaya itu memakan roti tawar dengan topping kaviar penuh di atasnya. Ia bertanya dalam hati mengapa dirinya tak pernah memakan masakan seperti anak orang kaya. Dengan benak penuh tanya, Paul mengambil toples kaviar dari kulkas untuk sekedar mencicipinya. Anak orang kaya itu memergokinya dan langsung meneriakinya maling. Toples kaviar itu jatuh ke lantai dan berhamburan dan tak bisa digunakan lagi. Ia berkata, kaviar bukanlah hak orang miskin hingga ibunya harus membayar kaviar itu dengan gajinya selama beberapa bulan di sana. Saat membersihkan kaviar yang tumpah itu, Paul mencicipi meski sudah kotor terinjak kaki telanjang. Ia sangat terkejut ketika menyantapnya karena ternyata rasa kaviar itu tidak enak. Ia mulai tumbuh dengan pemikiran baru bahwa orang yang makan menunjukkan status sosialnya, bukan tentang cinta dan perasaan tulus lainnya. Orang miskin makan untuk menghilangkan rasa lapar, namun ketika mereka kaya dan bisa membeli banyak makanan, mereka tidak akan pernah berhenti mencari kelezatan yang hakiki. Lapar akan pengakuan adalah sesuatu yang istimewa dan pengalaman eksklusif yang hendak disajikan Paul. Ia ingin menjadi chef agar orang kaya itu merangkak meminta masakan yang istimewa. Ambisinya membawa Paul menjadi chef terkemuka yang tiada tanding. Aoi pulang ke rumahnya mendapati kedai tutup lebih cepat. Bo, salah satu pramusaji berkata jika ayah Aoi jatuh pingsan dan kini berada di rumah sakit. Aoi berlari mengunjungi ayahnya yang terkapar di lobi rumah sakit tanpa penanganan medis. Joy yang mendampingi ayahnya sambil menangis berkata jika kamar perawatan masih penuh dan ayah tidak mendapat ruang yang layak. Aoi ngamuk sejadinya meminta pihak rumah sakit untuk memberi perawatan medis pada sang ayah. Banyak keluarga pasien lainnya yang juga mengamuk di sana menunggu antrian masuk kamar. Selang beberapa jam kemudian, Aoi masuk ke bangsal termurah dengan puluhan pasien di satu ruangan panjang. Mereka harus bertahan dalam cuaca panas dan sesak tanpa udara. Aoi datang, menjenguk dan bertanya mengapa tidak mengambil kamar yang lebih bagus. Aoi tak mampu berucap dan pergi membawa ponselnya untuk menghubungi Ton. Saat itu ia mendengar berita di mana keluarga gadis yang alergi udang dibunuh dengan keji oleh ayahnya sendiri. Pria itu bunuh diri setelah berhasil menembak anak dan istrinya. Sekarang baru ketahuan jika keluarga itu memiliki banyak hutang dan terpaksa melakukan tindakan itu demi terbebas dari lilitan hutang. Kematian mereka tepat terjadi setelah makan malam enak dengan menu yang disajikan oleh Chef Paul. Aoi sangat bersedih dan menceritakan hal itu pada Ton. Tak berselang lama setelah Chef Paul pulih, tim diajak untuk masuk hutan berburu daging sembari menciptakan menu masakan baru. Paul meminta Chai, Ton dan Aoi untuk mengikuti para pemburu yang hendak mencari bahan makanan dan hasil menembak. Seorang pemburu berhasil membunuh burung langka yang berukuran besar untuk disantap saat itu juga. Tanpa ragu, mereka berfotoria sambil memenggal kepala burung itu. Ton sampai pergi meninggalkan lokasi berburu karena muak melihat tingkah para orang kaya. Darah burung itu ditampung dalam mangkuk besi untuk ikut dimasak bersama dagingnya. Aoi kembali ke dapur dan berkata jika mereka melakukan perburuan ilegal terhadap hewan langka yang dilindungi. Karena tugas mereka hanya memasak, Chai tak mau merusak karir bosnya sambil mencabuti bulu burung itu. Paul menasihati Aoi untuk tidak bersikap sok suci. Aoi mengungkapkan kekhawatirannya karena mereka melanggar undang-undang. Paul justru berkata jika Aoi tidak siap menjadi chef. Aoi meninggalkan apronnya dan berkata jika ia berhenti bekerja saat itu juga. Sesampainya di kedai, Aoi tampak lesu dan duduk menyendiri di sana. Untuk mencari uang tambahan, Aoi menghubungi Pak Tos yang dulu sempat memberikan kartu namanya. Pria itu memuji keahlian Aoi dalam memanggang daging di pesta Jenderal Premsak. Ia juga berkata jika Aoi sangat tidak pantas untuk dijadikan bawahan seperti pekerjaan di Resto Hunger itu. Pak Tos menunjukkan bangunan restoran baru yang masih belum memiliki chef dan hendak merekrut Aoi. Sekembalinya ke rumah sakit, Joy memberikan tagihan pengobatan dari rumah sakit. Untuk membantu kakaknya, Joy sampai berniat untuk mencari pekerjaan paruh waktu. Aoi menemui Ton dan mengajak kerja bareng di resto baru milik Pak Tos. Ton menolak dengan sopan karena ia tak nyaman bekerja di bawah pimpinan Aoi karena tak ada demokrasi di dapur dan hanya ada kediktatoran yang keji. Pak Tos langsung memberikan tim pilihannya untuk membantu Aoi bekerja di dapurnya. Aoi langsung jadi chef kepala di sana dan membuat berbagai menu masakan mewah yang tersaji dengan teknik yang menawan. Ia mempresentasikan semua menu pada Pak Tos dan langsung makan dengan sangat lahap. Meski semuanya enak, Pak Tos masih kurang puas karena bukan itu yang ia inginkan. Masakan Aoi saat itu sangat dipenuhi gaya memasak Chef Paul. Ia meminta Aoi untuk menunjukkan identitas dengan ciri khasnya di dapur.
Aoi mulai mengembangkan menu masakannya yang sangat mewakili identitas dirinya. Ia terus menggali kreasinya sendiri dan mendapat tekanan dari bosnya yang menuntut keluar dari ciri khas Paul. Kerja kerasnya itu membuat otaknya terbakar alias burnout. Aoi terus melanjutkan keahliannya di restoran Flame hingga semua orang mengagumi masakannya. Chef cantik yang bermain api itu langsung viral di jagat maya. Resto Flame kini ramai didatangi pengunjung hingga kesulitan mendapatkan meja dan makan di sana. Ayah Aoi tersenyum melihat kiprah putrinya yang sukses di bidang masak-memasak seperti dirinya. Setelah viral dan terkenal di mana-mana, Aoi kembali menemui Ton untuk berbagi cerita. Ton berkata jika kafenya akan ditutup bulan depan. Ia mengaku tak bisa berbisnis dan kalah saing dengan yang lain. Aoi berpikir jika lokasi kafe Ton itu hanya kurang strategis saja. Ton berkata jika ia hanya mampu menyewa ruko di pelosok tak seperti Aoi yang langsung dapat sponsor. Aoi menunjukkan luka di sekujur lengan sembari berkata jika ia harus bekerja keras untuk menghasilkan kesuksesan. Meski didukung sponsor, itu bukan berarti mereka menanggung segalanya. Ton mengaku iri pada bakat Aoi yang membawa gadis itu lebih sukses darinya. Aoi berkata jika Ton tidak akan pernah bisa mewujudkan mimpi karena ia terlalu pesimis dengan kemampuannya sendiri. Aoi pergi menemui bosnya dan meminta Pak Tos untuk membantu Ton juga. Pak Tos mengatakan jika Ton tidak bisa memiliki nilai jual yang tinggi seperti Aoi. Ia menegaskan jika dirinya tidak cukup mencari chef yang hebat. Pak Tos membutuhkan orang yang istimewa. Aoi terus memaksa dan Pak Tos berjanji untuk berbicara dengan Ton. Minggu depan adalah acara pertama bagi Aoi semenjak restonya dibuka. Sosialita Madam Milky secara khusus meminta Aoi untuk debut di acara itu. Aoi menelpon Au untuk makan bersama. Au justru meminta Aoi pulang karena ayahnya sebentar lagi kembali ke rumah. Selama ini kedai ayahnya selalu tutup karena tidak ada yang memasak. Au berkata jika Aoi kini sudah sukses. Ia bingung mau pembuktian apa lagi hingga Aoi tak kunjung pulang ke rumah. Aoi justru berkata jika semua itu baru permulaan. Ia menitipkan ayah pada Au menandakan Aoi belum bisa pulang. Meski tetangga banyak menggujing Aoi dengan kalimat negatif, Au tetap berpikiran sama seperti dulu bahwa Aoi tidak pernah berubah. Secara mengejutkan, tiba-tiba Chef Paul datang ke Resto Flame untuk mencicipi masakan buatan Aoi. Setelah menyantap sajian itu, Paul tak mau berkomentar apapun dan mengungkapkan kritikan pedas. Baginya, Aoi sudah istimewa dan memiliki banyak pendukung setia. Ia berkata saat berada di puncak mereka merasa takut akan kehancurannya nanti. Mereka terjerat dalam kesuksesan hingga tidak menyadari banyak yang telah hilang di kehidupan. Paul menegaskan jika Aoi akan kehilangan lebih banyak lagi seperti menjadi istimewa. Sembari melangkah pergi, Chef Paul berkata jika Madam Milky tak hanya mengundang Aoi namun juga mengundang dirinya di sana. Saat acara tiba, Madam Milky menyapa Aoi untuk mencari Chef Paul. Ia meminta untuk foto bersama Paul dan mengacukan Aoi. Ton ikut datang menyemangati Aoi untuk tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Ternyata Pak Tos sengaja mengundang Ton untuk memberikan semangat pada chefnya. Pertempuran pun dimulai dengan menu dari Aoi yang berjudul Kemenangan Gelombang Baru. Saat mereka sedang asik makan, tiba-tiba lampu memerah dan turun seonggok kerangka sapi lengkap dengan tulang dan dagingnya. Bahan makanan itu sudah disiapkan Chef Paul dan langsung disayat tajam dengan parangnya. Ia memberikan pertunjukan terbaiknya mengoleskan berbagai macam bumbu dan membakarnya dengan kobaran api yang membara. Setelah sajian makanan itu matang, ia menghidangkan di atas meja utuh dan berkata bahwa makanan itu merupakan sajian utama bagi para dewa. Makanan Paul sangat sesuai dengan tema dan memberi suapan pertama untuk Madam Milky. Tak hanya enak, makanan Paul selalu membuat orang merasa paling lapar. Semakin mereka makan, semakin mereka lapar. Aoi berganti menyajikan makanan kedua dengan bahan dasar yang cukup sederhana. Aroma makanan itu menyita perhatian pengunjung di mana ia memasak kue tiaw rewel dengan penuh perasaan dan cinta. Sajian sederhana itu disajikan dengan harapan rindu rumah dan merasakan apa yang dipresentasikan oleh Aoi tentang kehangatan dalam rumah. Chef Paul kini menyajikan sup andalan di menu kedua. Aoi sudah sangat khawatir hanya dengan melihat kuahnya saja. Madam Milky meminum sup itu dan membuat mereka kembali merasakan lapar dan ingin makan masakan itu terus-menerus. Chef Paul menghampiri Aoi dan berkata jika masakan gadis itu tak akan bisa menang melawan kepercayaan yang sudah diberikan orang padanya. Ia menegaskan bahwa mereka sebenarnya lapar dengan dirinya, bukan dengan masakannya saja. Tak berselang lama polisi datang untuk menangkap Chef Paul. Ternyata diketahui jika selama ini chef terkenal itu gemar berburu hewan langka untuk disajikan sebagai menu makanan utama. Daging bahan mentah dari hewan langka itu selama ini menjadi resep rahasia yang selalu dihidangkan pada pelanggannya.
Ton dibantu Pak Tos melaporkan hal itu pada polisi dengan sejumlah bukti video. Keburukan Paul disebar ke jagat maya hingga pamornya turun drastis. Paul berterima kasih pada Aoi karena sudah membocorkan aibnya. Namun kini Paul merasa bebas karena akan semakin banyak orang kaya yang mengajak berburu bersamanya. Ia berkata jika dirinya adalah orang yang kebal hukum. Ia semakin menanggapi persaingan itu dengan tidak sehat dan bersiap untuk membalas dendam. Pak Tos menghampiri Aoi berkata jika kini pamor Chef Paul telah usai digantikan oleh Aoi. Berkat video dari Ton, orang berpaling dari Chef Paul dan menghargai masakan Aoi. Gadis itu menangis melihat Ton berkhianat pada bosnya sendiri. Tos berkata jika di dunia tidak berjalan menurut aturan tertentu, ternyata Ton mau membocorkan video itu demi uang sponsor. Tos kini meminta Aoi untuk merubah penampilan dan menggunakan tim pemasaran untuk membranding diri. Aoi keluar dari ruangan dan membuat Ton marah. Ia berkata jika selama ini Aoi sendiri yang menyuruhnya untuk jadi ambisius dan lapar akan kesuksesan. Aoi berpikir panjang ditambah lagi gemerlap dunia orang kaya yang mengerikan. Ia pulang ke rumah dengan berjalan kaki melihat banyak orang tak beruntung hidup serba kekurangan. Mereka harus bergulat melawan tikus dan hewan lainnya di pinggir jalan untuk bertahan hidup. Sesampainya di rumah, Aoi melihat pintu terbuka sedikit. Ia membawa wajan dan melihat ayahnya sudah kembali sehat. Aoi memeluk sang ayah sambil menangis kencang mengetahui realita kehidupan yang penuh dengan orang tamak. Ia tak mau menjadi tamak dan tak punya hati nurani. Aoi meminta bantuan Ao untuk membuat konten yang bisa memviralkan kedai keluarga. Ia berkata akan menjadi guru masak di restoran kue tiao itu dan meninggalkan Flame. Ia berkata hendak membuat menunya sendiri demi kedai menyajikan makanan untuk orang terkasih. Dan film pun berakhir. Disutradarai oleh Siti Sri Mongkol Siri, film ini mengkritik ketimpangan sosial yang dibalut dalam kemewahan kuliner kasta tertinggi. Walau pesan tentang isu sosial, film ini tidak lupa menyajikan proses memasak yang menggugah selera. Sutradara yang akrab dipanggil Dom itu menegaskan bahwa otoritarianisme dan pelecehan psikologis dari Chef Paul mencerminkan rezim politik otoriter negara yang banyak terjadi. Sementara persaingan antara chef mewakili kondisi ekonomi kapitalis yang saling berusaha mengalahkan tanpa pandang bulu. Memiliki banyak lapisan makna, film ini tak hanya bagus namun juga film penting karena isi juga struktur dalam narasi audiovisualnya. Film ini melangkah lebih maju untuk mengkritik sistem politik dan ekonomi negara tak hanya pada tingkat simbolis tetapi juga pada tindakan dramatis. Pada akhirnya, Aoi meninggalkan semua ambisinya agar terhindar dari perbuatan menentang hukum serta persaingan yang tidak sehat di kalangan elit. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.